Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama mengawali minggu ini dengan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu menopang dan menolong kami dalam setiap musim kehidupan. Jika sebentar kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat betapa besar cinta kasih Tuhan, sehingga kami dapat merasakannya, kami dapat juga mengasihi Tuhan dan sesama kami dengan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini berdasarkan Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun sedang ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di tengah kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini sudah sering saya ceritakan di mana-mana sepertinya dan sebenarnya. Jadi saya dan pacar saya waktu itu yang sekarang sudah menjadi suami saya itu sama-sama kuliah di Salatiga. Nah, lalu setelah saya lulus saya kerja duluan karena memang pacar saya itu setahun lebih muda dari saya. Dia kuliahnya di Fakultas Elektronika, Teknik Elektronika, dan saya di Teologi. Jadi dia lebih muda setahun daripada saya. Jadi saya duluan lulus dan bekerja, dan kemudian baru nanti pacar saya lulus dan bekerja. Nah, saya mencari pekerjaan waktu itu ke beberapa tempat dan diterima beberapa, tetapi yang paling cepat saat itu adalah saya diterima mengajar di satu sekolah di kota Surabaya. Dan tidak lama kemudian itu memang menjadi sebuah pergumulan, dan orang tua saya awalnya nemenin saya waktu itu karena di kota besar sendirian, tidak ada teman, karena memang nggak ada teman seumuran dengan saya yang berangkat bersama saya saat itu, dan tidak ada kerabat, jadi ditemenin dulu lalu ditinggal pulang. Nah, entah bagaimana terjadi, pacar saya, Surabaya itu kota besar ya Bapak Ibu. Ya saya tahu sih Bapak Ibu pasti pernah ke Surabaya. Surabaya itu kota yang besar dan luas gitu ya. Nah, suami saya itu pacar saya itu dapat pekerjaan juga di Surabaya, dan waktu itu sudah bertanya-tanya, ini jangan-jangan jauh ya, soalnya saya Surabaya Timur, kan nggak kebayang nih kalau dia Surabaya Barat, jauh juga lumayan kan. Nah ternyata dia dapatnya di Surabaya Timur juga, dan dia kosnya itu di samping rumah tempat saya ngekos, dan kerjaannya juga cuma beberapa menit dari sekolah tempat saya mengajar. Nah tidak lama setelah saya keluar, saya pergi ke Wonosari karena ada panggilan menjadi pendeta waktu itu, dan itu juga menjadi tantangan. Kami kok pakai acara LDR ya, pacaran jarak jauh segala ya. Saya bukan tipe orang yang
menikmati hubungan jarak jauh. Kok bisa ya deket, ngapain jauh-jauh gitu. Nah, kami bergumul dengan itu. Tidak lama kemudian pacar saya dapat nih tempat kerja yang baru. Dan ternyata letaknya adalah di Jogja, tepatnya sih di Bantul Blok O, dan itu cukup dekat dari Wonosari, nggak dekat-dekat banget sih, tapi ya lumayan lah daripada di jauh-jauh begitu kan. Nah, ini menjadi salah satu keunikan perjalanan hidup kami. Saya ini takut menjadi pendeta, saya juga takut menikah, jadi saya ini takut menikah dulu. Ya maksudnya ya, pacaran sih oke gitu, tapi menikah itu adalah bagi saya komitmen yang sangat besar, dan saya punya banyak kekhawatiran dan ketakutan waktu itu untuk menikah. Jadi saya takut jadi pendeta, saya takut menikah, dan banyak ketakutan dan kekhawatiran lain. Tapi apa? Saya nggak pernah minta, nggak pernah membayangkan bahwa Tuhan akan menolong saya dengan sedemikian rupa. Saya selalu tanya ke orang-orang dulu ketika saya masih pacaran, apa sih yang bikin Anda merasa bahwa ini tuh nanti akan menjadi istri atau suami Anda? Kenapa kok memutuskan menikah? Itu saya sering banget tanya itu ke orang-orang yang sudah menikah. Ya nggak tahu ya, tiba-tiba aja ya dan lainnya, nggak pernah ada alasan yang jelas. Dan saya selalu bergumul tentang itu. Begitu juga tentang panggilan kependetaan. Nah, ternyata apa? Ternyata Tuhan itu mempersiapkan semuanya dengan luar biasa. Versi saya ya. Jadi bagaimana Tuhan perjalanan saya mencari pekerjaan, perjalanan saya mencapai panggilan itu, kalau saya ceritakan sini lama kayaknya, karena saya hobi bercerita. Nah, dan bagaimana lika-liku saya bersama pacar yang sekarang menjadi suami saya, itu juga Tuhan itu ngasih jalan yang nggak susah nebaknya. Kalau dikasih tanda-tanda yang susah, saya mungkin nggak bisa baca gitu. Tapi ini terlalu gampang ditebak. Terlalu ajaib untuk menjadi sebuah kebetulan. Ya oke lah, ketika di Surabaya ya kebetulan dapat kerja yang dekat. Terus di Wonosari kebetulan lagi. Bukankah itu terlalu ajaib untuk menjadi sebuah kebetulan? Nah, ini adalah satu dari sekian banyak keajaiban yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya. Saya yakin Bapak Ibu juga punya banyak keajaiban yang dialami karena cinta kasih Tuhan. Nah, ini juga yang terjadi pada Abram kala itu. Tuhan dengan simpelnya, dengan sederhananya, dengan mudahnya memerintahkan seseorang yang hidupnya sudah settle, yang sudah punya nama baik, yang sudah punya harta, yang sudah punya keluarga, untuk pergi ke tempat entah berantah. Jadi pergilah dari negerimu, pergilah dari sanak saudaramu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nggak tahu di mana, pokoknya pergi dari semuanya itu. Aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar, memberkati engkau, namamu masyhur, engkau akan menjadi berkat, orang-orang berkati engkau akan diberkati, yang mengutuk engkau akan dikutuk. That's it. Kan kok gampang amat gitu ya, kok enak banget gitu. Ya udah, pergi aja dari tempatmu itu, pergi dari negerimu, pergi dari sanak saudaramu dan lain-lain. Tapi apa? Tapi itu Tuhan menyertainya itu nggak main-main loh Bapak Ibu dan saudara-saudari. Ini belum ada janji-janji yang nanti dijelaskan ya. Tapi melewati satu negeri, Tuhan bilang, aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Jadi waktu itu tempatnya adalah ke tanah Kanaan, tempat dekat Sikem, di dekat Tarbatin di More. Waktu itu orang Kanaan tinggal di situ. Dan Tuhan itu secara random, ini nanti tak kasih ke kamu. Keren nggak? Jadi Tuhan itu mengutus si Abram ini ke entah berantah. Waktu jalan tuh, ini tanah tak kasih ke kamu. Tuhan itu karena tidak terselami, jadinya random. Dan Tuhan itu mengatasi setiap ketakutan, setiap kekhawatiran kita tuh dengan luar biasa. Dan bahkan menjawab semuanya itu dengan kayak, masa kayak gini aja kamu masih khawatir lagi. Walaupun nanti kalau kita baca, Abram itu juga dalam perjalanannya ketakutan dan kekhawatirannya ada. Nanti tapi nggak dibahas sekarang ya. Tapi Tuhan itu selalu menutup setiap ketakutan dan kekhawatiran. Sebenarnya tuh pengennya tidak memberikan ruang bagi ketakutan dan kekhawatiran. Cuma saking lemahnya manusia, saking terbatasnya manusia, kekhawatiran sama ketakutan itu tetap ada. Tapi kan ini keren gitu. Jadi Tuhan itu menyuruh Abram pergi, Abram ikut, dan secara random ini kamu tak kasih tanah di sini. Negeri ini jadi punyamu. Abram itu kan, Bapak Ibu itu ngasih sebuah tanah yang ditinggali orang, negeri itu saya jadi punyamu, itu kan bukan perkara yang main-main gitu. Itu hebat banget. Dan Abram dijanjiin sama Tuhan, kamu akan jadi bangsa yang besar dan lain-lain. Keren loh itu. Tapi ya memang Abram harus pergi dan harus taat sama Tuhan. Nah, ini yang seringkali menjadi pergumulan saya dan mungkin Bapak Ibu sekalian.
untuk melakukan sesuatu yang mungkin itu adalah panggilan dari Tuhan, itu memang seringkali ada ketakutan dan kekhawatiran gitu. Ya pasti ada orang-orang yang nggak takut, nggak khawatir, pokoknya aku sama Tuhan ada. Tapi ada juga yang di tengahnya ada ketakutan dan khawatir. Tapi dari bacaan ini kita belajar bahwa Tuhan itu sangat bertanggung jawab. Jadinya semuanya itu sudah dipersiapkan. Kalau Tuhan memerintahkan, Tuhan mengutus, pasti Tuhan sudah mempersiapkan. Dan yang dikasih itu nggak main-main dan nggak pernah bercanda dan tidak terbayangkan. Nggak seperti yang kita minta mungkin, tapi tidak terbayangkan dan sangat menyenangkan. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yang dikasih Tuhan, yang hari ini dalam pergumulan tentang panggilan Tuhan, yang hari ini nggak tahu melangkah bagaimana, yang hari ini khawatir atau takut untuk melangkah, mengambil keputusan bersama dengan Tuhan, belajar dari Abram. Dari kisah hidupnya Abram sih, bukan Abram. Bagaimana Tuhan menutup setiap celah dalam kekhawatiran, ketakutan, ataupun pertanyaan yang ada dalam diri Abram. Jadi semangat, kita berjalan bersama dengan Tuhan, nggak usah kasih ruang buat ketakutan dan kekhawatiran, karena Tuhan pun sebenarnya tidak memberikan ruang bagi ketakutan dan kekhawatiran itu dengan menunjukkan keajaiban-keajaiban melalui karya dan kasih-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan selalu ada, selalu mengasihi kami, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melihat betapa besar karya dan cinta Tuhan. Dan bangsa kami pun, bangsa Indonesia hari ini sedang membutuhkan cinta Tuhan yang begitu besar. Bencana alam yang terjadi di sana-sini, kerusakan yang terjadi yang disebabkan oleh manusia, kiranya Tuhan memulihkan negeri kami, memulihkan alam semesta, begitu juga memulihkan manusia di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan seluruh langkah kami, seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan kami, yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua, dan tetap berjalan bersama Tuhan, tetap menaati protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.